lulusan alumni dalam hal ini lulusan alumni dari Tanoto Foundation lebih siap untuk memasuki dunia kerja, memasuki dunia masyarakat yang real, kita bersosialisasi dan memberikan dampak. Oh, cara berorganisasi, cara berkoordinasi dengan teman-teman, kemudian kita diskusi, ya kan ya, untuk suatu project dan segala macam. Nah, akhirnya ketika di perjalanan karir ini, ilmu itu bekal itu udah ada. Iya. Oke, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Januar di acara Bincang Inspiratif bareng Tanoto Foundation. Tribuners, dalam episode kali ini Bincang Inspiratif akan menyelami perjalanan dua alumni dari program beasiswa Tanoto Foundation yang sejak 2019 sudah berganti nama menjadi program Teladan. Ya kan? Tapi saya akan menjelaskan dulu soal program beasiswa Teladan yang dahulu sebelumnya bernama beasiswa Tanoto Foundation. Program Teladan adalah transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan. Merupakan salah satu inisiatif Tanoto Foundation dalam membangun generasi unggul dan pemimpin masa depan yang tangguh untuk berkontribusi membawa dampak positif untuk Indonesia. Dalam program ini, Tanoto Foundation memberikan dukungan pengembangan, kepemimpinan berjenjang dan struktur kesempatan pengembangan diri hingga tingkat global, pengabdian masyarakat, berbagai sarana kolaborasi, dan jejaring. Disertai juga dengan dukungan biaya hidup dan tunjangan biaya hidup. Perkenalan singkat narasumber kali ini, kita akan bertemu menyapa langsung dengan Mas Iqbal Kobo Junior ya? Oh, bukan. Wajahnya mirip Iqbal Kobo Junior. Beliau adalah Mas Ma'ruf, ya, alumni dari beasiswa Tanoto Foundation ya? Betul. Yang sekarang jadi Teladan. Ya. Ya, nah satu lagi, beliau juga alumni beasiswa Tanoto Foundation, Mas Yoga ya kan? Benar. Vokalisnya Samson kayaknya tapi masih kedua di sana. Oh, mungkin ini versi baik Papa. Oh, betul. Sedikit bisa enggak Samson? Oh, bisa. Mungkin di luar sesi. Mas, tapi saya ke Mas Ma'ruf dulu, Mas. Oke. Mas Ma'ruf kan sudah merupakan salah satu alumni dari beasiswa Tanoto Foundation yang saat ini menjadi Teladan ya. Namanya ya kan? Nah, bisa diceritakan enggak Mas bagaimana kemudian Mas Ma'ruf ini awalnya berkenal dengan Tanoto Foundation ini seperti apa gitu? Kalau ngomongin awalnya sebenarnya sih dari info dari teman-teman ya, termasuk sebenarnya sih dari waktu itu kenal sama Mas Yoga di perpustakaan Unmul. Jadi pada waktu itu emang teman-teman Tanoto Foundation Unmul itu ada buka stand kecil lah ya. Oh, sama Mas Yoga di perpustakaan. Betul. Kayak Gangga sama Cinta dulu kena di. Iya mirip kayak gitu lah ya. Jadi ya udah nyamperin gitu kan. Tahu ternyata ada Tanoto Foundation dengan program beasiswanya. Yang dimana ya benefitnya banyak ya. Maksudnya kita jangan terlalu melihat dari benefit yang mungkin kayak uang kuliah segala macam, tapi benefit yang lainnya banyak juga nih. Nah, waktu itu sih saya lebih melirik benefit yang lainnya ya. Karena dari Tanoto Foundation sendiri tuh apa ya, dari segi walaupun memberikan bantuan seperti uang kuliah dan juga uang untuk bantuan hidup, tapi di sisi lain juga dibekali ada kita diajarin kepemimpinan, kemudian juga kita juga diajarkan untuk bisa bersosial juga gitu kan, ada program-program dari Tanoto dan juga ada kesempatan-kesempatan lain yang dimana kita itu bisa magang di beberapa tempat yang memang udah terkoneksi oleh Tanoto Foundation. Tapi Mas Ma'ruf udah sesusah itu dulu kan mencari beasiswa untuk biaya hidup gitu kan? Oh, kalau itu sih ya sebenarnya sih lumayan susah juga ya. Tapi bisa diceritakan perjalanan hidup dari bangku kuliah hingga sekarang sebagai apa sekarang terlalu dari itu Mas? Sekarang sebagai legal di salah satu perusahaan di Balikpapan. Legal di satu, iya. Di firma hukum ya? Oh enggak, di company sih, di perusahaan. Company. Iya. Okay. Tapi bisa diceritakan Mas perjalanan hidupnya Mas Ma'ruf sendiri dari bangku kuliah? Nggak susah-susah amat kan, apa gimana? Ya, alhamdulillah sih ya cukup ya. Cukup ya, pada ya tahun 2015 masuk kuliah, kemudian berjalan. Ngambil jurusan apa dulu? Hukum. Kebetulan hukum juga gitu kan. Relate sama iya, betul, linear dengan pekerjaan sekarang. Jadi awal-awal kuliah itu untuk hukum sendiri
apa ya agak gelap buta juga gitu kan, ini hukum apa gitu kan. Ya akhirnya semester 1, semester 2 belajar, kemudian ketika sudah masuk semester 3, nah ini mulai ada artinya kegelisahannya, kayaknya kalau sekedar kuliah doang nggak cukup nih. Maksudnya dalam artinya kan kalau cuma di bangku kuliah kurang cukup gitu kan, perlu ada improve lain nih di luar dari jam kuliah gitu kan. Akhirnya ya mampirlah nih ke ini ya, ke Stand Up Foundation tadi gitu kan, sharing, ngobrol, oh ternyata ada nih. Jadi kalau bahasa anak keren sekarang mungkin ya jangan cuman kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan. Kuliah pusing. Kuliah pusing ya. Jangan juga macan kampus dong. Iya dong, gitu kan. Jadi ada ya kegiatan lain ya yang dalam artiannya kita bisa improve banyak di situ, kita bisa banyak mengembangkan diri di situ, seperti itu. Awalnya sih dari situ sih. Dengar-dengar aktivis juga ya, Dewi ya? Oh, aktif aja sih, aktif aja. Kalau Mas Yoga sendiri ya kan? Iya. Nggak sesusah Mas Ma'ruf ya kan? Sama ya. Jalan hidup waktu kuliah. Iya, baik. Jadi kalau dari versi saya nih, karena giliran saya. Untuk mengenal di beasiswa Tanoto sendiri, memang untuk akses informasi juga saat itu cukup terbatas ya, nggak semasif sekarang. Juga kenalnya dari rekan saat itu. Waktu itu kita masuk kuliah bareng dengan Mas Ma'ruf. Tapi untuk informasi beasiswa mungkin melalui mulut ke mulut atau melalui pamflet ya. Kalau sekarang kan kita bisa mengeksplor dari Instagram atau dari sosial media yang lain, bahkan melalui media-media seperti podcast itu juga sangat membantu. Jadi saat masuk di Unmul, mungkin yang pertama saya cari adalah gimana nih informasi yang bisa saya dapatkan untuk mensupport kuliah saya. Salah satunya melalui program beasiswa atau scholarship. Sementara tantangannya kuliah di Kalimantan Timur, beasiswa yang mendukung pendidikan tuh banyak, sangat banyak, variasinya juga banyak, mulai dari daerah sampai dengan nasional. Namun motivasi yang mendorong kita untuk mengikuti program-program beasiswa itu yang mungkin perlu di improve lagi atau kita tingkatkan lagi ya. Jadi dari teman-teman pun memberikan gambaran saat itu yang ingin bergabung, bahwa banyak benefitnya yang didapatkan melalui program beasiswa. Sebenarnya yang masuk di Unmul banyak, tapi salah satu yang menarik hati saya adalah beasiswa Tanoto Foundation. Berarti Mas Yoga sendiri pertama kali tahu nih ada beasiswa di Tanoto Foundation dari mana gitu? Apa media sosial, apa kayak Mas Ma'ruf ada booth di perpustakaan Unmul? Iya, dulu kita mulainya dari booth, Pak. Oh, dari booth juga ya? Tahun saat itu tahun 2015 saya masuk di Unmul, kemudian bergabung dengan beasiswa Tanoto Foundation di tahun 2016. Saat itu senior-senior di TF sendiri juga membuka booth, memberikan presentasi dan menceritakan pengalaman-pengalaman apa saja yang didapatkan. Kebetulan waktu itu saya juga satu kos dengan Mas Ma'ruf. Oh, jadi satu kos ya? Iya, tapi kita join di beasiswa Tanoto Foundation di tahun yang berbeda. Oke, Iya, kemudian berarti yang duluan siapa? Saya duluan. Oh, duluan. Iya. Saya ceritain deh, dapat banyak pengalaman deh, seperti pelatihan, kemudian ketemu banyak teman-teman dari daerah lain, dari kampus lain. Tentunya menambah insight kita juga untuk aktif di kuliahan dan di luar kampus. Sorry, saya belum nanya. Mas Yoga sendiri jurusannya apa di? Oh iya, kebetulan saya tetangga fakultasnya Mas Ma'ruf. Saya dari Fakultas Teknik. Oh, Fakultas Teknik. Kalau sekarang profesinya sebagai? Saya profesi sebagai auditor konsultan di sertifikasi ISO, Pak. Itu sesuai dengan cita-cita sudah ya? Wah, ini cita-cita saya sebenarnya menjadi engineer dirgantara. Iya, Pak. Seperti Pak Habibie sebenarnya, Pak. Iya. Tapi industri pesawatnya sudah tutup, Mas. Bener. Karena sudah tutup, saya beralih ke yang lain. Iya, jadi kan peluangnya semakin terbuka. Terus gini, saya ke Mas Ma'ruf sendiri ya kan. Saya ingin tanya pertanyaan mendasar, bagaimana sebenarnya peran beasiswa Tanoto Foundation dalam menunjang proses kuliah Mas Ma'ruf sendiri selama di Unmul? Berapa tahun kuliah, Mas? Kuliah 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Cukup lama sih. Jadi sebenarnya kalau untuk dari saya sendiri, Tanoto Foundation sangat banyak ya. Maksudnya dalam artiannya, terutama saya pribadi ketika waktu kuliah, tidak hanya bantuan dari uang kuliah dan juga untuk kebutuhan yang lainnya, tapi juga di sisi lain
ambil contoh deh pada tentunya kan ketika waktu kuliah pasti kan ini ya kita akan berpikir oh ya setelah dari perkuliahan setelah lulus kita akan seperti apa gitu. Mau jadi apa gitu kan. Mau jadi apa gitu kan. Nah, ini pada waktu itu emang bener-bener kayak oh iya jadi apa ya? Kan kalau hukum yang common kan ya lawyer, notaris. Ya kan ya? Seperti itu ya. Oh, ternyata ketika waktu itu Tanoto Foundation itu pada waktu itu ada program namanya preparation karir. Betul, persiapan karir ya. Jadi dijelaskan, oh ternyata startnya untuk suatu karir itu kita harus menentukan dulu. Sebenarnya diri kita ini tipenya seperti apa sih? Ya kan kita relatekan dengan pada saat itu ya kita kuliah di mana gitu kan dan jurusan apa gitu kan. Oh, misal jurusan hukum, ternyata ketika dibuka, oh ternyata ya nggak cuma jadi lawyer ataupun notaris doang gitu kan. Ternyata banyak nih pos-pos tertentu ya profesi tertentu yang memang orang hukum itu dibutuhin gitu kan. Salah satunya tadi posisi legal dan ini ya legal ataupun kepatuhan ya. Karena kan dalam hal ini kita ambil contoh apapun itulah terkait badan usaha atau perusahaan pasti kan ada aturan dan segala macamnya. Nah, disitulah profesi hukum itu masuk. Nah, disitulah akhirnya saya mendapatkan bantuan banyak banget nih dari Tanoto Foundation. Salah satunya adalah tadi menuntun karir, ya menuntun karir saya hingga sampai saat ini. Jadi tidak hanya secara finansial, betul, tapi juga ada insight itu ya, insight karir gitu ya untuk pengembangan karir kedepannya yang Mas Ma'ruf yang dapatkan selama ini ya. Betul, Pak Jo. Kalau Mas Yoga sendiri, apakah sama seperti Mas Ma'ruf atau gimana? Kebetulan kami melewati fase yang sama ya. Waktu itu di momen yang sama juga, eventnya Tanoto Career Preparation. Saat itu dilaksanakan di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi salah satu bagian dari event tersebut kita melakukan tes psikologi ya. Psikologi ya, untuk mengidentifikasi Makassar. Benar, benar banget. Jadi di salah satu bagian dari trainingnya kita diidentifikasi melalui hasil tesnya. Kemudian diberikan gambaran untuk rancangan karir ke depannya. Kalau Mas Ma'ruf kebetulan relate nih dengan basicnya atau backgroundnya di hukum. Kebetulan saya ini agak variatif nih Bang. Iya. Tapi variatif kan seperti apa maksudnya? Pembekalannya seperti apa maksudnya? Sebenarnya yang saya dapatkan ketika berkuliah adalah membentuk mindset ya. Mindset dulu yang pertama. Berproses mulai dari saya mendapatkan hasil atau insight dari inputan dari training tersebut, kemudian saya mendapatkan gambaran bahwa dari gambaran tersebut proses analisa ketika lulus sampai dengan saya yang jalani sekarang itu ternyata seperti titik-titik yang saling menyambung nih. Iya, jadi dari proses tersebut saya memulai karir sebagai tim pengawas internal ya untuk di suatu sistem perusahaan. Itu sudah jadi alumni ya? Iya, sudah menjadi alumni. Ketika sudah menjadi alumni, pasca dari training tersebut saya coba mengikuti beberapa pelatihan, sertifikasi yang juga mendukung kompetensi saya untuk bisa masuk sampai dengan di posisi sekarang. Jadi gambaran tersebut juga saya dapatkan ketika aktualisasi di Tanoto Scholar Association ya. Jadi sebagai aktualisasi para penerima beasiswa Tanoto Foundation untuk berpartisipasi aktif di organisasi melalui Tanoto Scholar Association. Selain mendapat insight berupa pelatihan, kami juga diberikan kesempatan untuk menjalankan social project. Jadi aktualisasi secara sosial tidak hanya didapatkan dari bangku kuliah, namun aktif juga bersosialisasi dengan masyarakat melalui pelaksanaan social project. Jadi sebagai informasi, dulu Unmul ini dikenal secara nasional karena aktif di social project, bahkan menjuarai sampai tingkat nasional, Bang. Iya, jadi tiap tahun para penerima beasiswa Tanoto ini melaksanakan yang namanya Tanoto Gathering ya. Iya. TSG ya, Tanoto Scholars Gathering. Benar. Apa Tanoto Scholars Gathering. Tanoto Scholars Gathering. TSG singkatannya. Untuk para penerima beasiswa Tanoto dilaksanakan gathering di satu tempat saat itu di Pangkalan Kerinci. Kemudian kita saling sharing, kemudian memaparkan sosial project yang dijalankan saat itu yang menjadi kebetulan di tahun itu di Universitas Mula Warman jadi juara 1 dengan sosial project
filter air di desa binaan kami di Samarinda. Kebetulan kurang lebih berjarak 1-2 jam dari pusat kota. Kami melaksanakan secara konsisten, berkontribusi. Ternyata aktif di masyarakat itu juga banyak memberikan manfaat pada kami. Tidak hanya ketika di kuliah, itu memberikan efek juga atau dampak juga pada kami ketika sudah bermasyarakat seperti sekarang. Iya. Jadi berlatar belakang dari teknik, ada banyak yang bisa diaplikasikan. Bikin filter air kan? Bener, filter air Bang. Iya, jadi Mario Bros juga. Bener, jadi ahli perpipaan juga. Ternyata ketika lulus, ilmu dari perkuliahan dipakai, dari TF juga kepake. Betul. Kemudian di tahun pertama saya melanjutkan di drilling project atau di industri pengeboran, namun di bagian sistem, logistik, dan juga project. Berangkat dari sana memenuhi kompetensi, akhirnya saya mantapkan untuk menjadi seorang auditor. Iya. Oke. Artinya sebenarnya apa yang didapat dari Tanoto Foundation itu yang sekarang namanya Teladan itu tidak hanya di bangku kuliah gitu ya, tapi sudah melanjutkan hidup nyata gitu ya kan, setelah keluar dari bangku kuliah itu juga masih kepake gitu sebenarnya ya. Sangat kepake. Di dunia pekerjaan gitu ya, apa yang didapatkan gitu ya dari Tanoto Foundation gitu ya. Betul. Nah, sekarang ke Mas Ma'ruf deh. Mas Ma'ruf kurang lebih berapa tahun maksudnya mengikuti sebagai peserta dari beasiswa Tanoto Foundation ini? Kalau saya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Itu pengalaman apa yang paling berkesan kalau dalam pikiran sepemikiran Mas Ma'ruf gitu ya, yang paling berkesan selama jadi peserta di Tanoto Foundation tuh? Yang pertama tadi yang disebutin dari Mas Yoga tadi, kita terlibat di dalam social project yang dimana kita itu kita punya desa binaan, kita bentuk desa itu gimana supaya Tanoto Foundation ini memberikan kiprah, memberikan manfaat untuk desa itu, gitu ya. Ya salah satunya ada pekan weekend mengajar, kemudian TSA mengajar ya. TSA mengajar, benar namanya TSA mengajar, kemudian juga ada proyek yang lain. Mungkin ini sempat Mas Yoga yang bikin permen jilat sapi, ingat nggak? Permen ilat. Iya, Permen jilat sapi. Iya, jadi bareng sama teman-teman itu membuat suatu formulasi permen ya. Ya kalau bahasa anak-anaknya bonbon ya. Jadi itu bonbon yang dijilatin sama sapi gitu. Iya, untuk menstimulasi, untuk meningkatkan nafsu makan. Betul. Untuk sapi. Untuk sapi tapi bukan untuk manusia. Untuk sapi gitu kan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini sangat berkesan sih buat saya, terutama yang ini ya, dalam artiannya ya punya pengalaman sosial yang sangat baik gitu ya. Dan juga hingga saat ini pun ya dari apa yang sudah dilakukan ya di Tanoto Foundation itu sendiri pada waktu itu juga sangat berefek untuk sekarang gitu kan. Terutama di posisi ya pekerjaan juga yang dimana ya saat ini saya sebagai seorang legal di suatu perusahaan ya harus bisa dituntut ini ya memiliki koneksi dengan beberapa ya seperti instansi pemerintahan seperti itu ya, ataupun pihak-pihak lain yang memang dalam artiannya bisa berdampak juga dampak dari aktivitas perusahaan itu sendiri gitu. Jadi maksudnya punya pengalaman, punya bekal gitu ya ketika di perusahaan ya kan. Itu terlibat dalam proyek gitu ya. Betul. Kan. Akhirnya ya tahu lah. Seperti ini ternyata menghadapi ya masyarakat di luar seperti itu sih. Oke. Kalau Mas Yoga sendiri apa pengalaman paling berkesan? Jangan bilang dapat jodoh sama peserta beasiswa gitu ya. Wah, harapannya seperti itu di awal. Ternyata cukup struggle. Jadi salah satu pengalaman berkesan untuk saya mendapat kesempatan untuk bertukar pikiran ya. Pendapat juga dengan teman-teman, terutama yang satu background dengan saya. Dalam membangun relasi seperti yang Mas Ma'ruf tadi sampaikan, ternyata mostly untuk mahasiswa teknik khususnya di background saya memang tujuannya untuk masuk ke instansi di bidang energi. Ternyata kalau kita membuka pikiran kita lebih luas, jalan untuk meraih rezeki nggak cuma dari sana ternyata. Ternyata dari bidang-bidang yang lain, salah satunya di bidang yang saya geluti sekarang sebagai konsultan,
terkait continual improvement atau peningkatan jangka panjang itu juga dibutuhkan ya. Itu membutuhkan skill seperti analisa yang kuat, technical analysis, dan juga pemahaman terkait keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, di sana dibentuk kita untuk peka terhadap sekitar dan juga aktif bersosialisasi. Nah, itu juga yang sudah ditanamkan ketika aktif di organisasi di Tanoto Foundation ya, Tanoto Scholar Association, untuk menerapkan 3 pilar utama Tanoto Foundation, Bang. Apa itu bisa dijelaskan? 3 pilar Jadi utama. ada 3 pilar utama Tanoto Foundation, ada pendidikan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup. Ya, jadi dari 3 poin ini kita dibekali untuk memenuhi yang pertama dari sisi akademis, kemudian dari sisi kapabilitas diri, kemudian dari sisi aktualisasi. Jadi ketiga ini saling berkaitan, berkolaborasi juga, sehingga lulusan alumni dalam hal ini alumni dari Tanoto Foundation lebih siap untuk memasuki dunia kerja, memasuki dunia masyarakat yang real kita bersosialisasi dan memberikan dampak. Iya, itu ya pengalaman paling berkesan selama bergabung dengan Tanoto Foundation. Selama 1 tahun berjalan, saya juga dipercaya sama teman-teman menjadi ketua asosiasi Tanoto Scholar Association ya, di Universitas Mula Warman. Oh iya, luar biasa juga berarti Mas. Cuma 1 kelas Mas ya? Iya benar. Kebetulan beda kamar. Kalau 1 kamar bahaya nih, Bang. Bahaya. Nah, sekarang gini, saya kembali lagi ke Mas Ma'ruf ya kan. Selama 2 tahun bergabung dengan beasiswa Tanoto Foundation gitu ya kan, apa dampak paling nyata dari beasiswa Tanoto Foundation dalam perjalanan pendidikan maupun karir sebenarnya yang Mas rasakan sendiri? Oke, kalau dari pendidikan sendiri pasti ya dari bantuan finansial itu sangat sekali membantu ini ya, membantu saya yang memang dalam artiannya ya mungkin pasti ya ada kebutuhan khusus lah ya yang memang perlu ketika kuliah, karena kan ya beda lah kalau kuliah ya kita cari buku sendiri ya kan untuk di perkuliahan itu sendiri, kemudian ya tools yang lain lah untuk perkuliahan itu sendiri, itu sangat membantu banget dari beasiswa Tanoto Foundation. Kemudian juga yang kedua secara organisasi nih ya kan, ketika di perkuliahan ya di Tanoto Scholar Association terutama di Unmul ini sangat sekali ini ya memberikan ilmu lah untuk berorganisasi itu sendiri gitu kan, yang kemudian akhirnya memiliki impact di karir itu sendiri, karena kan dalam artian berkarir otomatis ya dalam hal ini saya bergabung dengan organisasi ya, walaupun dalam artian perusahaan ya, jadi sangat memberikan bekal. Jadi ketika waktu di TSA Unmul itu cara berorganisasi, cara berkoordinasi dengan teman-teman, kemudian kita diskusi ya kan ya untuk suatu project dan segala macam. Nah, akhirnya ketika di perjalanan karir ini ilmu itu bekal itu udah ada. Iya. Dalam artiannya aktualisasi nyatanya untuk di dalam hal ini adalah di dunia karir ya. Iya, yang paling berat ya. Aktualisasi nyata gitu kan. Dalam artiannya pada waktu di organisasi TSA itu sendiri kita ada pasti berpikir kritis ya kan ya, kita harus bersifat objektif gitu kan. Nah, ternyata di dunia karir ini sangat sekali terpakai gitu. Betul ya. Jadi sangat terpakai bahwa ya skill-skill itu, kemampuan-kemampuan itu ternyata sangat bermanfaat dan dibutuhkan ketika kita menghadapi dunia kerja atau dunia karir sendiri. Nah, Mas Yoga sendiri seperti apa maksudnya? Iya, efek yang saya rasakan terutama ketika membuat keputusan. Menjadi seorang decision maker. Benar sekali. Terutama banyak juga memberikan pengalaman kita untuk lebih bijak dalam memilih. Milih pasangan bukan ya? Salah satunya. Benar. Jadi pasangan itu salah satu supporting system. Iya. Dalam karir pun juga. Jadi dalam berkawan juga salah satunya kurang lebih berarti 10 tahun lebih dong kita ya. Iya. Jadi udah tahu luarnya, dalamnya kan masing-masing. Ya, benar. Dalam membuat keputusan, memilih akan berkarir sebagai apa, itu sudah terpetakan dengan baik. Dan juga kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih.
Ya, salah satunya memilih beasiswa Tanoto Foundation sebagai jalan untuk meraih mimpi-mimpi besar yang lain. Jadi kan banyak fase menuju ke sana, salah satunya melalui beasiswa Tanoto Foundation. Nah, di sini juga melalui beasiswa Tanoto Foundation, salah satunya udah banyak sekali dijelaskan oleh Mas Ma'ruf, insight-nya. Kemudian untuk menunjang karir, tentunya pelatihan-pelatihan yang diberikan ketika sudah bergabung bersama Tanoto Foundation itu sangat banyak. Mulai dari sisi sosial. Untuk meningkatkan technical analysis juga ada. Betul. Untuk teman-teman yang aktif berkomunikasi seperti public speaking itu juga banyak. Jadi 3 pilar tadi semuanya sudah didapatkan. Tinggal implementasi di kuliah dan juga pasca kuliah. Oke, nah itu selama ini banyak yang nggak menganggap bahwa Tanoto Foundation hanya menunjang saat menempuh pendidikan. Bagaimana setelah menjadi alumni gitu? Iya benar. Ketika sudah menjadi alumni yang kita rasakan ya, tetap menjalin komunikasi itu penting. Jadi melalui event-event seperti alumni gathering, menjadi connecting dots salah satunya untuk tidak hanya sekedar menyapa, tapi juga menambah relasi. Oke, link, jaringan. Jaringan itu juga penting. Jadi tetap berkomunikasi, karena kan katanya silaturahmi itu memperpanjang umur ya, bener ya? Iya. Selain itu juga kita bisa memperluas wawasan dan juga memperbesar potensi berkembang melalui jalur-jalur komunikasi tersebut. Itu juga mungkin yang Mas Ma'ruf rasakan seperti itu juga mungkin ya? Iya, betul dong. Dukungan setelah jadi alumni gitu ya? Setelah jadi alumni sangat bener-bener ya, terutama ini ya ikatan alumni Tanoto ini sangat luas ya, se-Indonesia ada gitu. Bahkan ya ada juga alumni Tanoto Foundation yang udah berkiprah juga di luar negeri gitu kan. Entah ngambil untuk S2, S3 dan sampai pendidikan yang lainnya seperti itu. Dan hingga sampai saat ini pun ya apresiasi banget sih untuk Tanoto Foundation. Tidak hanya ketika waktu kuliah kami disatukan, tapi ketika pasca dari perkuliahan kami juga sebagai alumni masih disatukan. Masih disatukan. Iya. Menyatu gitu ya kan. Iya, oke. Mas, mungkin pertanyaan terakhir saya kan Mas sudah melalui Mas Ma'ruf dan Mas Yoga sudah melalui banyak tantangan dan perjalanan sampai ada di posisi sekarang ini ya kan. Nah, bagaimana kemudian sebagai kita nyebutnya masih Gen Z ya? Iya dong, masih Gen Z. Masih baby boomer ya kan. Jauh banget. Bagaimana kemudian Mas Yoga dan Mas Ma'ruf memandang apa yang makin langka ada di mahasiswa saat ini sebenarnya gitu Mas? Oke. Mungkin dari Mas Yoga dulu. Baik, terima kasih Bang. Kalau dari saya melihatnya seperti budaya literasi, diskusi dan juga aktualisasi sosial, ini yang saya rasa, saya amati juga mulai terkikis nih. Dari 3 poin itu seperti intuisi dan juga inovasi itu juga sejalan. Maksudnya hal-hal yang utama terkikis, yang lain juga mengikuti seperti efek domino gitu Bang ya. Budaya literasi tentu menambah pengetahuan dan juga wawasan dari personal. Kemudian terkait motivasi dari teman-teman juga pasti menjadi pertanyaan kemana nih langkah kita selanjutnya. Inisiatif juga yang menurut saya perlu ditingkatkan ya, inisiatif untuk mencari informasi, menggali informasi, tidak hanya melalui dari media-media mainstream, dari media-media lokal juga tentu sangat mensupport berbagai macam informasi. Salah satunya melalui Tribun Kaltim dan juga media-media yang lain yang sudah banyak ya atau masif juga di sekitar kita yang bisa memberikan insight. Jadi intinya jangan malas baca. Jangan malas baca. Ya kan? Iya. Untuk mahasiswa sekarang jangan malas baca. Jangan malas baca. Dalam agama Islam juga ikro, baca. Nah, Mas Ma'ruf, melihat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yoga, menurut pendapat Mas Ma'ruf itu ya kan, bagaimana program beasiswa teladan bisa membantu mengisi kekosongan tersebut, misalnya soal kurangnya literasi seperti apa gitu ya? Ya, kalau posisi Tanoto Foundation untuk mengisi kekosongan-kosongan itu, dari program-program Tanoto Foundation sebenarnya itu sudah mengisi kekosongan itu ya, sudah mengisi banget ya dari program-program yang ada gitu kan, semua disupport oleh Tanoto Foundation.
dari segi literasi nih, ya kan, Tanoto Foundation sudah menyediakan dalam artiannya benefit finansial itu dalam artiannya ini bisa sangat sekali untuk mendukung literasi mahasiswa sebenarnya gitu kan, dimanfaatkan dengan baik gitu ya, sangat bisa dimanfaatkan gitu ya, entah itu untuk beli untuk ini ya, untuk buku kuliah, kemudian juga mungkin ada perlu jurnal yang mungkin perlu berbayar gitu ya. Ini sangat bisa apa ya? Tanoto Foundation sangat mensupport itu. Kemudian juga terkait tadi yang disampaikan Mas Yoga juga, kosongan yang lain ya terkait dengan inisiatif, kemudian juga ide-ide kreatif. Tanoto Foundation pun juga sudah menyiapkan wadah itu gitu kan. Dalam artiannya sudah diberikan wadah organisasi ya. Itu kan artinya kita wadah yang sangat sekali kita bisa untuk kreatif, kita bisa inovatif juga. Apa nih ide-ide cemerlang ataupun ide-ide kreatif kita yang bisa kita tuangkan gitu kan. Karena ya dari Tanoto Scholars Association itu sendiri pun ya itu ya wadah bersama ya Pak Dokter ya. Wadah bersama yang dimana ya kita tuangkan apa ide-ide kita, kreativitas kita gitu kan. Nah, jadi membuat kita berpikir gitu. Betul sekali. Karena ya tadi ya Tanoto Scholars Association itu organisasi yang dimana kita itu ya sangat betul-betul dari Tanoto Foundation memberikan wadah untuk kamu belajar nih di sini nih. Belajar untuk ya kreativitas, inovasi ya kan. Kemudian improve apa aja nih yang bisa supaya organisasi ini berkembang dan bisa memberikan dampak ya. Dampak untuk sekitar gitu. Apalagi sekarang era digital ya. Apalagi sekarang era digital gitu kan. Semuanya berjalan serba cepat. Betul sekali. Kalau nggak bisa ngikutin, ya udah ketinggalan lah pokoknya. Paling terakhir deh untuk masing-masing ajakan kepada adik-adik ya kan, adik-adik mahasiswa. Ayo bergabung di Tanoto Foundation. Apa benefit yang didapat gitu ya kan, bisa diterangkan paling terakhir deh. Oke. Dari Mas Yoga deh. Mas Yoga dulu deh. Terakhir di kameranya Mas. Jadi buat teman-teman mahasiswa, jadi buat teman-teman mahasiswa Universitas Mula Warman, jangan ragu, jangan takut untuk bergabung bersama Tanoto Foundation karena banyak banget insight yang akan didapatkan, banyak banget pengalaman bertemu dengan orang-orang hebat, banyak banget kesempatan kita untuk mengimprove diri. Salah satunya, mungkin salah lainnya, siapa tahu bisa dapat jodoh Bang. Itu tujuan lainnya. Salah lain. Siap. Kemudian terkait aktualisasi tentu sangat disupport oleh Tanoto Foundation, bahkan sampai pasca kampus untuk persiapan menuju karir dan menata masa depan. Jadi buat teman-teman, buruan mendaftar, buruan dipenuhi persyaratannya, jangan takut mengikuti seleksinya, karena banyak banget manfaat yang akan didapatkan oleh teman-teman Universitas Mula Warman, terutama mahasiswa baru. Mahasiswa lama juga boleh. Iya. Itu aja mungkin kurang lebih. Mas Ma'ruf, silakan. Ajakan nih ya? Iya, ajakan. Buat para mahasiswa baru Universitas Mula Warman, jangan sampai ketinggalan. Ada Tanoto Foundation yang bisa buat kalian itu semakin berkembang dari segi perkuliahan ataupun pasca perkuliahan. Karena program-program yang ada di Tanoto Foundation sangat sekali membantu teman-teman untuk sukses di perkuliahan dan juga sukses di pasca perkuliahan dan juga bisa sukses di masa depan. Mungkin itu aja sih. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa daftar. Baik, tak terasa sudah lebih dari 30 menit obrolan kita pada kali ini. Mas Yoga, Mas Ma'ruf, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sukses selalu ya kan. Baik dalam karir ya kan, maupun dalam kehidupan pribadi ya kan. Tapi ngomong sudah dapat jodoh belum ya? Alhamdulillah. Ya kan? Itu juga gagal Tanoto Foundation juga kayaknya ya kan. Salah satunya. Oke, baik Tribuners, kita sudah mendengar kisah inspiratif dari dua alumni penerima beasiswa Tanoto Foundation. Dari mereka kita bisa belajar banyak dan menerima insight menarik ya kan. Bagaimana kemudian untuk mengembangkan diri baik dari segi pendidikan maupun karir ya kan. Akhirnya saya Januar pamit dalam bincang inspiratif bersama Tanoto Foundation pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di bincang inspiratif edisi selanjutnya. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kalimantan Timur, sehat untuk Balikpapan, dan sehat untuk kita semua. Ciao. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.